Halo, perkenalkan saya Deden dari Asron Kido Clothing. Lahir di Serang 9 Mei 1981. Sekarang saya sebagai owner di Asron Kido Clothing. Sedikit cerita kenapa saya bikin clothing gitu. Sebetulnya dendam nggak boleh ya, cuman ya dendam masa kecil itu ya memang saya kadang mungkin hampir semua anak-anak dulu yang kondisinya seperti saya mungkin menengah gitu ya, kadang beli baju itu ya setahun sekali gitu, waktu hari raya aja gitu. Nah di situ saya punya pemikiran gitu, punya dendam gitu, pengen banget gitu, pengen punya toko baju gitu biar bisa ganti tiap hari kayak gitu ya. Dari kemauan itu alhamdulillah gitu saya terus jalanin, terus geluti gitu, sekolah sampai akhirnya lulus gitu, sampai kerja. Awalnya tahun 2004 itu saya cita-cita itu pengen saya terapin gitu. Yang cita-cita waktu kecil saya pengen terapin, akhirnya saya join dengan teman buka satu clothing di Serang dan join dengan temen yang dari Bandung gitu. Nah selama 4 tahun, setelah 4 tahun ya karena memang 3 kepala disatuin gitu, ada aja ya, maksudnya beda prinsip, beda pendapat kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan keluar dan bikin clothing sendiri. Situ awalnya tahun 2007 saya bikin clothing sendiri dengan nama Reload Stuff awalnya. Nah Reload Stuff tokonya, nama tokonya Reload Stuff, dan memang di situ ada beberapa produk juga di toko tersebut, tapi hanya beberapa sedikit gitu, karena terus terang waktu itu saya belum pede karena kebentur sama modal juga gitu. Tapi ya saya coba terus jalanin dan akhirnya ada second brand ya dengan nama Asron Kido itu. Nah saya coba produksi sedikit juga, dan di situ saya mulai evaluasi nih, ternyata Asron Kido yang lebih cepat keluar gitu dibandingin brand-brand yang lain gitu. Akhirnya 2013 saya mulai fokus dengan nama Asron Kido. Tahun 2013 saya mulai fokus dengan usaha clothing itu. Alhamdulillah sampai sekarang clothing ini masih jalan dan sering ikut event di beberapa kota, terutama Jakarta dan Bandung. Sukanya gitu ya, kalau saya ke jalan keluar kota, ke mall gitu atau kemana gitu, pakai baju, ada yang pakai baju produk saya gitu, wah itu suka banget. Jadi punya kesenangan yang tersendiri aja gitu, senang banget produknya dipakai di luar kota gitu. Dan kebetulan ketemu, mereka nggak tahu kalau saya ownernya gitu, tapi ya mereka dengan pede gitu, dengan gayanya gitu pakai produk dari saya, wah senang banget itu suka banget. Kalau dukanya sempat beberapa tahun kemarin 2019 mungkin ya, 2019 awal gitu, brand saya sempat
bajak. Itu sangat terpukul banget itu. Ya berpikirnya saya bikin brand dengan susah payah gitu ya, dengan santainya mereka produksi ulang, membajak gitu dengan harga, dijual dengan harga yang sangat-sangat di bawah banget, intinya menjatuhkan si brand gitu. Dan ya alhamdulillahnya gitu kesini gitu si konsumen mulai pintar, mulai cerdas gitu, jadi tahu mana yang bajakan, mana yang original gitu. Dan mereka juga akhirnya tahu gitu, pakai bajakan tuh nggak pede gitu loh, jadi jatuh gitu loh. Bisa dibilang kalau gaya sekarang gitu, harga dirinya juga bisa jatuh gitu karena pakai bajakan gitu. Makanya di situ dukanya. Tapi sekarang alhamdulillah mulai berkurang. Kegagalan sih, ya itu pernah yang join sama temen itu tahun 2004 sampai 2007 itu, ya itu termasuknya gagal ya. Tapi memang dengan pengalaman saya, dengan skill saya, dengan pembelajaran saya terus coba jalanin gitu. Ya dulu sempet mau berhenti gitu, sempet berhenti karena capek nih begini-begini aja gitu. Tapi itu saya buang jauh-jauh. Saya harus terus jalan, saya harus terus jalanin bisnis ini gitu. Saya yakin gitu 10 tahun ke depan saya dapat hasilnya. Ternyata alhamdulillah gak nyampe 10 tahun mungkin udah kelihatan gitu, udah saya rasain hasilnya gitu. Ya inilah gitu. Makanya saya pikir ternyata bener loh, ada kayak semacam ini ya, semacam apa yang bilang katanya mau dapet nih si berlian gitu, ternyata dia berhenti karena capek gitu. Ternyata ada yang dia terus walaupun capek dan si berliannya itu dia dapat gitu. Semacam itu saya pernah baca deh kayak gitu. Dan akhirnya saya ingat itu. Dulu sempat loh saya sempat memang saking pengen ada motivasi nih ya, saya ikutin beberapa motivator kayak gitu. Sempat yang datang ke Serang saya ikutin, saya bayar gitu, saya sempat. Dan memang semua motivator itu memang hanya teori ya, tapi di situ memang pasti ada ilmu gitu. Tapi ambil ilmunya ya, kalau nggak masuk akal ya jangan gitu loh, gitu ya. Itu yang saya kerjain waktu itu. Saya terus belajar dan akhirnya saya yakin ya udah, saya nggak mau berhenti gitu sampai sekarang gitu. Saya pikir semua bidang juga butuh persiapan gitu. Intinya sih memang kalau menurut saya sih yang saya rasain nih awalnya memang mental, terus modal, pengalaman. Jadi kenapa itu gitu loh, karena mental sebelum mulai usaha saya pasti mikir gimana kalau jatuh nih gitu loh. Saya pikir baru segini gitu, karena saya punya dulu banyak banget pelajaran. Saya punya teman, dia bapaknya pengusaha dan mereka udah kaya banget gitu loh, punya nggak ada yang kurang, mobil punya 3 gitu, rumah gede gitu, tapi dia terpuruk, jatuh gitu. Nah, saya pelajaran dari situ. Mereka aja yang udah punya segala-gala masih bisa bertahan hidup gitu loh. Apalagi saya yang cuma bisnis kecil gitu. Ya udah, saya terus jalanin gitu loh. Di situ saya punya pelajaran gitu. Nah, di situ ngebangun mental saya loh. Jadi dari situ saya berani gitu.
apapun resikonya saya bakal jalanin. Itu mentalnya. Yang kedua, modal. Ya memang kita bukan usaha yang tanpa modal ya. Tanpa modal dalam arti gini, ada beberapa usaha yang saya nggak punya modal tapi jualin produk orang, ya itu tanpa modal memang. Tapi kalau saya memang butuh modal karena harus produksi gitu loh, karena saya punya brand gitu. Nah itu modal. Yang ketiga itu pengalaman itu jadi pembelajaran dan jadi skill. Pengalaman itu banyak pengalaman, otomatis banyak pelajaran, banyak skill juga pasti gitu. Nah di situ diterapin. Itu saya pikir untuk memulai usaha clothing 3 itu deh. Resiko banyak sih ya, banyak lah. Salah satunya produksian, misalkan produksian telat atau reject kayak gitu ya, itu biasanya kita obrolin sama si vendor apa solusinya, gimana caranya biar kedepannya nggak ada hal seperti ini lagi gitu. Terus kedua, semua yang kita jual, semua yang kita bikin, nggak semua orang suka. Otomatis barang itu masih ada. Nah, itu butuh strategi di situ. Strateginya ya barang itu kita biasanya ke event. Event itu biasanya memang namanya event, otomatis seperti bazar ya. Otomatis seperti bazar harganya gitu. Jadi jauh harga retail di toko gitu. Nah di situ paling saya siasatinya itu. Bangun brand sendiri ya memang image. Saya membangun brand itu image. Banyak sekali brand-brand di Serang, di luar kota juga banyak banget gitu. Tapi mereka masing-masing punya image-nya sendiri, pasarnya sendiri gitu. Jadi kalau saya pasarnya universal, simple, disukai banyak orang. Itu buat saya ya gitu. Makanya tiap produksi saya usahain karena saya sendiri di Serang gitu, dan marketnya pun kebanyakan di Serang. Jadi saya sendiri orang Serang, jadi sedikit tahu lah seperti apa karakter yang mereka suka gitu. Itu sih. Ini sangat mukul banget nih. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga musibah gitu. Tapi teman-teman kita sama teman-teman juga memang kadang sharing gitu, kadang sharing strateginya seperti apa gitu. Tapi buat si Aswan sendiri strateginya kita di online lebih difokusin lagi. Dalam arti gini, orang-orang mau keluar, mau ke toko, banyak yang ketakutan ya karena pandemi ini gitu. Makanya kita fokus di online dengan diskon yang lebih dari yang di toko. Otomatis si konsumen itu lebih memilih ke online gitu. Saran saya sih ya, saya udah ceritain di awal tadi ya, jangan berhenti terus, jangan musiman kayak gitu, jangan mau puasa bikin brand atau bikin toko gitu. Jangan, terus sejauh mana sih kemampuan kamu gitu. Kalau cuman sebentar gitu ya, hanya musiman, berarti kemampuannya benar-benar nggak diterapin di situ sebetulnya gitu. Karena usaha itu butuh waktu buat jadi besar. Sebenarnya sih kalau buat clothing yang baru-baru ini ya, sebetulnya yang muda-muda itu malah lebih canggih loh.
lebih canggih, lebih mereka kan lebih paham online, lebih paham strategi karena lebih kekinian gitu ya. Malah saya kadang punya pikiran, pengen belajar nih sama yang baru-baru nih gitu loh. Karena mereka tuh lebih canggih, saya pikir baru tapi paham banget gitu loh. Ya mungkin ada beberapa kenapa mereka berhenti gitu, karena memang anak-anak muda sekarang kan nggak fokusnya karena mereka kuliah, mereka sekolah di sana. Kalau yang benar-benar udah kayak kita ya, makanya usahain si brand ini gitu ya, si yang dia mau buka usaha ini yang benar-benar serius gitu. Jadi mereka tuh kadang memang banyak kendalanya di situ. Saya pikir ada beberapa teman gitu ya yang masih kuliah gitu. Disuruh fokus kuliah gitu. Padahal mereka tuh saya sebagai yang emang di bidang ini ya, kadang ngelihat ini bagus loh ini orang gitu loh, ini brand ini bakal bagus loh gitu loh. Saya udah punya keyakinan begitu.